Apakah benar kapal tempur Bismarck adalah kapal tempur terkuat? Nama ini adalah legenda dalam dunia militer. Sejak pertempuran terakhir yang dramatis di Atlantik, banyak orang yang menganggapnya sebagai salah satu kapal tempur terkuat, bahkan tak terkalahkan. Alasannya cukup mudah untuk dipahami, dengan bobot sekitar 50.000 ton lebih, dengan 8 meriam berkaliber 38 cm, serta perlindungan lapis baja yang tebal, Bismarck memang terlihat seperti benteng yang mengapung di lautan. Bahkan ia berhasil menenggelamkan kapal tempur penjelajah kebanggaan Angkatan Laut Inggris, yaitu HMS Hood, hanya dalam beberapa menit dan beberapa tembakan. Ditambah dari sekitar 1.400-an kru kapal Hood, hanya 3 orang yang berhasil selamat. Kapal tempur HMS Prince of Wales yang berada bersama Hood juga berhasil dibuat sekarat alias rusak parah. Kisah prestasinya ini membuatnya dalam tanda kutip didewa-dewakan sebagai kapal tempur terhebat yang pernah ada. Tapi apakah benar begitu? Mari kita lihat lebih dalam. Pertama, kerentanan pada sistem kontrol kerusakan. Meskipun lapis baja Bismarck sangat tebal, ada kelemahan fatal yang sering terabaikan, yaitu sistem kontrol kerusakannya yang relatif primitif alias ketinggalan zaman. Dalam pertempuran terakhirnya, satu torpedo dari pesawat terbang Swordfish berhasil merusak kemudi kapal yang membuat Bismarck berputar tak terkendali. Ini menunjukkan bahwa meskipun kapal ini bisa menahan tembakan, satu pukulan yang akurat pada titik lemahnya bisa melumpuhkan seluruh kapal. Kapal-kapal tempur modern seperti Yamato milik Jepang atau kelas Iowa milik Amerika memiliki sistem kompartemen yang jauh lebih canggih untuk mencegah kerusakan yang meluas. 2. Teknologi dan desain yang ketinggalan zaman. Bismarck didesain pada era 1930-an dan baru benar-benar beroperasi pada awal-awal perang. Secara teknis, kapal ini adalah evolusi dari kapal-kapal perang dunia pertama. Lapis baja tebalnya didasarkan pada konsep semua atau tidak sama sekali, yang efektif untuk melawan peluru tapi kurang efektif dalam menghadapi torpedo. Sementara itu, kapal-kapal tempur Amerika dan Inggris pada periode yang sama mulai beralih ke desain yang lebih seimbang dengan fokus pada kecepatan dan sistem radar yang lebih canggih. Bismarck tidak memiliki teknologi radar yang canggih yang bisa menembak dengan akurat dari jarak jauh seperti kapal-kapal lawan. 3. Keberuntungan. Keberhasilan Bismarck dalam menenggelamkan Hood sebenarnya adalah hoki, karena sejatinya setiap meriam kapal perang pada era Perang Dunia tidak pernah benar-benar bisa menembak dengan akurat 100%. Bahkan torpedo yang berhasil merusak kemudi Bismarck juga adalah hoki, karena kenyataannya kondisi cuaca saat itu sangatlah buruk. Angin kencang, hujan lebat, ombak besar, dan awan yang rendah. Tetapi pilot pesawat Swordfish tersebut beruntung karena torpedonya berhasil merusak kemudi Bismarck yang membuatnya nggak bisa kemana-mana. Jadi, apakah Bismarck itu hebat? Tentu saja. Dia adalah salah satu kapal tempur yang sangat kuat. Tapi apakah dia adalah yang terkuat? Sayangnya tidak. Kejayaannya hanya berlangsung singkat. Bismarck adalah simbol dari era kapal perang yang perlahan-lahan mulai digantikan oleh kapal induk dan kapal selam. Kematiannya yang disebabkan oleh kombinasi keberuntungan lawan dan teknologi yang lebih modern membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada ketebalan baja ataupun ukuran meriam, tetapi juga pada fleksibilitas, teknologi, dan sistem pendukung yang efisien. Dan perlu diingat jika pembahasan ini berdasarkan sejarah nyata, bukan berdasarkan game. Jadi bagaimana menurutmu? Apakah masih menganggap Bismarck sebagai kapal tempur terkuat?